Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala perjumpaan kita di majelis faraid yang sekali sebulan ini ya agak membingungkan karena saya lupa tema kita apa bulan lalu. Nah, jadi saya kira-kira saja ini barangkali ini belum ya ahli waris yang menghalangi dan yang dihalangi. Sudah? Belum kan? Sebelumnya tentang, nanti saya minta link YouTube-nya ya biar untuk bulan depan ketahuan batasnya di mana. Setiap habis pengajian mungkin ada yang ngasih link sehingga ketahuan. Karena memang sekali sebulan jadi lupa batasnya yang mana. Baik, kalau begitu kita masuk ke tema besarnya hajib wa mahjub. Hajib ahli. Setiap pertemuan pasti bicara itu, Pak. Pasti bicara asobah, zawil furud, pasti bicara itu. Tema besarnya kalau tidak salah waktu itu tentang bagian pasti ahli waris. Nah, sekarang hajib ahli waris yang menghalangi, mahjub ahli waris yang terhalangi dapat waris. Konsep hajib mahjub ya itu keterkaitan ahli waris dengan almarhum atau almarhumah. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, semakin layak dia dapat waris dan bahkan menghalangi ahli waris yang lain. Semakin jauh kekerabatannya dengan ahli waris, dengan almarhum almarhumah, maka semakin banyak yang menghalanginya, semakin jauh kemungkinannya dapat waris. Nah, karena itu kalau ada yang meninggal terhadap almarhum, kita ini siapanya. Nah, kalau agak dekat mungkin dapat, kalau jauh sedikit barangkali nunggu yang dekat-dekatnya lebih dahulu tidak ada ya. Oke, kita lihat ya konsepnya, judulnya hajib wa mahjub, ahli waris yang menghalangi dan ahli waris yang terhalangi. Nanti di fotokopian nggak bisa dibedakan, semuanya warna hitam putih. Nanti di aslinya ada warna hijau, ada warna merah, ada warna coklat. Nah, warna-warna ini punya simbol. Warna merah ahli waris yang terhalangi, kan merah ya, nggak dapat dia, sekaligus dia juga bisa menghalangi. Jadi yang terhalangi itu bisa menghalangi nanti. Kemudian yang kedua, ahli waris yang ditandai dengan warna hijau nanti di layar, itu ahli waris yang pasti dapat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Hijau. Nah, nanti ada warna coklat, garis-garis coklat, itu jalur hajib mahjub. Ya, nanti di sini ada warna, kalau di sana enggak, di fotokopian. Hajib ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapat waris. Lihat di kotak kedua. Mahjub ahli waris yang terhalang mendapat waris.
Nah, mahjub terbagi dua, ahli waris yang terhalangi terbagi dua. Yang pertama mahjub kecil sekali tulisannya, nuqsan, kurang. Artinya nuqsan itu bukan terhalang sama sekali, dia terhalang setengah. Misalnya suami itu mendapat 1/2 dari harta peninggalan istri. Tetapi ketika istri yang meninggal memiliki anak, maka suami dari 1/2 berkurang menjadi 1/4. Nah, berkurangnya dari 1/2 ke 1/4 itu namanya nuqsan, berkurang setengah, namanya hajib, ya, nuqsan. Kalau nggak terbaca di fotokopian ada itu. Saya nggak terbaca, saya udah jauh sekali minusnya. Kemudian yang kedua mahjub hirman. Hirman artinya haram, ya, terhalang total, tidak dapat sama sekali. Contoh, cucu tidak dapat sama sekali kalau almarhum memiliki anak. Nah, anak menghalangi cucu sama sekali tidak dapat. 0 kalau ada anak laki-laki. Nah, itu namanya hajib hirman. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada simbol tadi saya bilang hijau. Ini warna hijau ini ahli waris yang pasti dapat. Tidak ada penghalangnya karena dia paling dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum atau almarhumah. Nanti ada warna merah. Merah ini ahli waris yang terhalang dapat waris, sekaligus dia menjadi penghalang juga. Kalau terbuka untuk dia menghalangi untuk jalur berikutnya. Nah, itu namanya ini yang warna merah di layar ini. Nah, ini warna coklat. Warna coklat ini jalur hajib mahjub. Baik, kita mulai ya. Jadi adanya pewarisan ditandai dengan adanya yang meninggal. Kalau laki-laki maitun, mayat, perempuan maitatun, mayat perempuan. Kita menyebut mayat itu agak kasar, jadi diartikan almarhum, almarhumah. Almarhum jenazah laki-laki, almarhumah yang meninggal perempuan. Almarhum yang dirahmati Allah, artinya yang masuk surga. Jadi kita ngomong almarhum itu kita doain agar masuk surga. Almarhumah kita doain agar si perempuan meninggal masuk surga. Tapi kalau agamanya beda gimana? Ya, ada almarhum Joshua. Saya nggak sebut itu dah. Tadi barusan saya sebut tadi ya. Mendiang Joshua, mendiang. Bukan almarhum itu yang pasti kita doain masuk surga. Almarhum yang dirahmati Allah. Nah, yang tidak akan terhalangi dan pasti dapat waris yaitu zaujun, suami. Saat istri meninggal, suami pasti dapat. Ya. Itu bagiannya 1/2 atau 1/4. Kalau yang meninggal suami, yang pasti dapat zaujah, istri. Tak ada yang menghalangi dia. Kemudian yang pasti dapat lagi ayah. Kalau yang meninggal istri, ayah istri. Kalau yang meninggal suami, ayah kandung, bukan ayah mertua. Sama nanti yang pasti dapat juga ibu kandung, bukan ibu mertua. Dan anak mereka, anak suami atau anak istri, anak laki dan anak perempuan. Ini semua warnanya hijau. Ini pasti dapat, tidak ada yang bisa menghalanginya mendapat waris. Justru mereka lah nanti yang menghalangi pihak lain untuk dapat waris. Nah, jadi berapa pihak yang pasti dapat? Berapa? Zaujun atau zaujatun, abun, umun, ibnun, bintun. 5, bukan 6. Kok ini 6 Ustaz? Iya kan mati dulu 1. Ya kan? Bukan 6 ya, 5. Karena di antara 6 ini ada yang mati dulu. Baru ada pewarisan. Ustaz, ini dapat enggak dia? Mati belum? Ya, belum. Ya belum dapat. Enggak ada waris di situ. Ketika orang sudah masih hidup dan memiliki harta, maka dia penguasa penuh atas hartanya itu, belum ada waris. Jadi jangan minta waris kepada orang tua yang masih hidup. Ya, B bagi waris dong B. Dia ngomong ke ayahnya begitu, padahal ayahnya masih hidup. Itu dia minta supaya ayahnya cepat mati. Ya kan? B minta waris.
Ya minta waris, minta hibah, minta waris, nyuruh orang tuanya mati itu. Lah, ada yang mau orang tuanya mati? Anak durhaka itu. Kok lama sekali ya katanya gitu. Ya kalau mau bukan tunggu mati, datanglah minta modal. Nanti kalau menguntungkan ya dibalikin. Kalau nggak untung ya namanya anak ya. Nah kemudian kita lihat di sini ibnun anak laki-laki menghalangi ibnu ibnin cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan juga ibnun menghalangi cucu perempuan bintu ibnin. Artinya kalau almarhum memiliki anak laki-laki maka cucu-cucu tak dapat. Cicit bagaimana Ustaz? Cucu aja nggak dapat, apalagi cicit. Ya, itu jalurnya lihat ya. Jadi ditandai merah di situ. Merah itu nggak dapat. Makanya kalau antum pilih yang merah nggak dapat. Jangan pilih merah, pilih hijau. Nggak tahu. Ini bukan politik bukan. Kemudian ayah abun menutupi jaddun. Kakek. Jadi kalau ada ayah, kakek nggak dapat. Bersamanya siapa? Nenek. Jadi nenek juga nggak dapat. Jaddatun minal ab atau jaddatun li ab. Nenek dari ayah nggak dapat tuh. Ya, karena warna merah tuh dilarang. Nah, jadi jaddatun minal ab ini terhalang oleh ayah. Selain terhalang oleh ayah, jaddatu minal ab terhalang juga oleh ibu almarhum. Jadi jaddatu minal ab ini penghalangnya dua, abun dan ummun. Kalau almarhum punya ayah, nenek dari ayah nggak dapat. Kalau punya ibu, nenek dari ayah nggak dapat. Kemudian ummun juga menghalangi jaddatu minal nenek dari ibu. Jadi ibu ini dua yang dihalanginya, jaddatu minal ab, jaddatu minal Sedangkan ayah juga menghalangi dua, jaddatu minal ab dan jaddatu minal ab. Jaddu minal ab, kakek dari ayah, nenek dari ayah. Kalau ibu menghalangi nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Jadi ibu menghalangi nenek-nenek dapat waris. Sampai di sini paham ya? Nah, ke bawah ini terus nanti kalau ada di sini cicit ibnu ibnin, di sini ada ya ibnu ibnin, cicit laki-laki. Bersamanya bintu ibnin, cicit perempuan. Maka cicit terhalang oleh ibnu ibnin. Apakah cicit terhalang oleh ibnu? Ya iya, kalau dengan ibnu ibnin saja terhalang, apalagi dengan ibnu. Nah, untuk yang setara begini nanti konsepnya, kalau terhalang buat laki-laki, otomatis terhalang buat perempuan. Misalnya cucu laki-laki terhalang oleh dia, otomatis cucu perempuan terhalang. Kayak gini nih, ibnun menghalangi ibnu ibnin, otomatis bintu ibnin terhalang. Nah, untuk skema berikutnya nanti pemahamannya begitu. Nah, coba kita lihat. Ibnu ibnin, cucu laki-laki menghalangi akhun syaqiqa, saudara laki-laki kandung almarhum. Apa saudara kandung maksudnya? Ya. Dengan almarhum dia saya seibu. Itu ya, kandung ya. Jadi saudara laki-laki kandung almarhum terhalang oleh ibnu ibnin. Otomatis ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung juga terhalang oleh ibnu ibnin. Otomatis tuh. Jadi konsepnya begini. Ibnu ibnin menghalangi akhun syaqiq, saudara kandung. Selain terhalang oleh ibnu ibnin, akhun syaqiq juga terhalang oleh ibnun. Terhalang pula oleh abun, ayah. Terhalang pula oleh jaddun. Paham pengertiannya? Kalau ada satu saja dari sini, ibnun anak laki-laki, ibnu ibnin cucu laki-laki, abun ayah, jaddun kakek, termasuk kalau di sini ada cicit laki-laki, maka saudara kandung tidak dapat. Akhun syaqiq terhalang.
Saya ulangi ya. Ibnu ibnin menghalangi akhun syaqiq. Saya pakai istilah bahasa Arab, Bapak Ibu lihat terjemahnya. Selain terhalang oleh ibnu ibnin, akhun syaqiq juga terhalang oleh ibnun, abun, jaddun. Ya, jalur laki-laki baik keturunan maupun usul. Usul ini ke atas. Kalau keturunan furu'. Jalur laki-laki. Ini sebenarnya nggak dibatasin. Kalau cicit laki-laki, ya cicit laki-laki menghalangi saudara. Terus anak cicit, cucu cicit, cici cicit, anak cici cicit, cucu cici cicit, cici cici cicit, semuanya menghalangi ini. Ya. Jadi jalur ke bawah itu lebih dekat daripada jalur ke samping. Jalur ke atas lebih dekat daripada jalur ke samping. Di sini juga sama, abun, jadun. Siapa lagi di atasnya? Abu jadin, jaddu jaddin, abu jaddu jaddin, abu jaddi jaddin, jaddu jaddi jaddin, ibnu jaddi jaddin, terus sampai Nabi Adam. Ternyata kita anak cucu Nabi. Nah, tuh lihat ya skema tuh. Nah, otomatis nih ukhtun syaqiqah, ini ukhtun syaqiqah, saudara perempuan terhalang juga. Sama oleh siapa? Oleh ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Tuh. Tuh lihat garisnya ya. Jadi abun nih, abun menghalangi akhun. Ini nggak ditulis garis untuk perempuannya, nggak ditulis nih, tapi otomatis ya pemahamannya ya. Karena kalau ditulis ini banyak garis-garis di skema ini. Ini kenapa saya tulis? Kalau ini masih enak dia nggak bertindih-tindihan tulisannya. Tapi kalau sini saya tulis juga ini bertindihan. Nah, termasuk itu kakek juga menghalangi nih kakek menghalangi akhun syaqiq dan ukhtun syaqiq. Nih kakek. Saya bikin garis putus-putus untuk kakek karena ini ada khilafiyah. Nanti apa khilafiyahnya? Karena ini saya pegang pendapat yang kuat, yang masyhur. Jadi kakek menghalangi saudara. Nanti ada pendapat kakek tidak menghalangi saudara, tapi kakek diberi prioritas untuk memilih dari 3 pilihan. Anak ini adalah pendapat yang kedua, tapi khilafiyah. Pendapat ini kecil, pendapat yang jumhur ini ulama ya. Ini karena berbedanya dalam memahami hadis. Oke. Nah, sekarang akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung menghalangi saudara laki-laki seayah, akhun li'ab. Jadi saudara laki-laki saya dari almarhum atau almarhumah. Tahu saudara laki-laki saya maksudnya? Ya, ayahnya satu, ibunya masing-masing beda. Jadi si ayah ini punya istri 2 atau 3 atau 4. Nah, anak dari masing-masing istri itu namanya saudara saya. Ya. Jadi kasusnya bisa satu orang kawin 2, 3 atau 4. Atau seorang yang sudah ditinggal istrinya punya anak, duda punya anak, nikah dengan perempuan, ya kan? Perempuan ini bisa jadi gadis atau sudah janda pula. Kalau sudah janda, lalu atau masih gadis lah, nanti dari hasil pernikahan lahir anak, maka anak hasil pernikahan dengan anak bawaan ayah itu saudara seayah. Paham ya? Jadi saudara kandung menghalangi akhun li'ab, otomatis juga ukhtun li'ab. Otomatis dia. Jadi akhun syaqiq, saudara kandung menghalangi akhun li'ab. Selain terhalang oleh akhun syaqiq, akhun li'ab terhalang pula oleh ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Makin banyak penghalangnya. Akhun li'ab menghalangi ibnu akhin syaqiq. Tuh. Saudara seayah menghalangi anak laki-laki saudara kandung. Anaknya yang ini nih. Ini anaknya, ini ayahnya. Saudara
seayah dari almarhum atau almarhumah menghalangi anak laki-laki saudara kandung. Saudara seayah dari almarhum menghalangi anak laki-laki saudara kandung. Ini seayah, saudara seayah menghalangi anak laki-laki saudara kandung. Saya kalau terjemah bahasa Indonesia itu agak sulit menjelaskannya. Saya pakai bahasa Arabnya, antum lihat terjemahnya ya. Akhun li'ab menghalangi ibnu akhin syaqiq. Selain terhalang oleh akhun li'ab, ibnu akhin syaqiq terhalang pula oleh akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Makin banyak penghalangnya karena kekerabatannya makin jauh. Ini ponakan almarhum nih, ponakan sekandung. Ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara kandung, jadi ponakan kandung, menghalangi ponakan seayah, yaitu ibnu akhin li'ab. Jadi anaknya ini nih. Jadi anak saudara kandung menghalangi anak laki-laki saudara seayah. Rumusnya Z. Karena orang berpaham begini nih, kadang-kadang dia turunkan begini ke bawah. Bukan, dia Z. Dah. Lanjut ya, lihat paling kanan ada garis kecoklat muncul itu panjang ke atas. Kalau ke samping terus enggak cukup kertasnya, maka dia ke atas. Ibnu akhin li'ab menghalangi amun syaqiq, paman kandung. Jadi saudara laki-laki kandung ayah, ini saudara ini. Jadi dengan hubungannya dengan almarhum adalah ayah kandung almarhum dengan dia saudara kandung. Jadi paman itu jauh. Selain terhalang oleh ibnu akhin syaqiq, amun syaqiq juga terhalang oleh ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Kenapa banyak paman menguasai harta waris almarhum? Jauh sekali dia. Banyak sekali penghalangnya. Makanya antum dengan Abu Rizal Bakri paman kan? Jangan kalau meninggal beliau jangan ambil bagian. Enggak ada saham antum seperak pun. Karena beliau ada anak laki-laki. Ada cucu aja antum terhalang, apalagi ada laki-laki. Ya kan? Jauh sekali ya. Cukup gigi jari, cukup gigi jari aja. Ustadz ini mendoakan ARB meninggal. Enggak lah, setiap orang pasti meninggal. Bukan doain seandainya, tapi kan pasti. Mati itu pasti enggak? Pasti kan? Ada yang mau? Siapa yang mau? Mau besok atau bulan depan? Atau mau sekarang? Orang itu enggak mau mati, Pak. Coba antum jawab, mau enggak mati hari ini? Enggak mau. Sore nanti mau enggak mati? Besok mau enggak? Setahun lagi mau enggak? 5 tahun lagi mau enggak? Padahal udah tua itu. 10 tahun lagi mau enggak? Tanyakan itu kepada yang 70 tahun. Mau enggak mati 10 tahun lagi? Enggak mau kata dia. Manusia ini enggak mau mati. Tapi mati itu pasti, tapi manusia abai tidak mempersiapkannya. Amun syaqiq, paman kandung yang dengan ayah ini saya seibu, menghalangi paman seayah. Amun li'ab. Maksudnya amun li'ab, paman seayah ini maksudnya dengan ayah kandung almarhum dia seayah tapi tidak seibu. Paham ya? Jadi dia saudara seayah tapi tidak seibu. Nah, amun syaqiq, paman kandung menghalangi amun li'ab, paman seayah. Selain terhalang oleh amun syaqiq, amun li'ab terhalang pula oleh ibnu akhin li'ab, ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin,
ibnun, abun, jaddun. Makin banyak yang penghalangnya ya. Amun li'ab menghalangi ibnu amin syaqiq, anak laki-laki paman kandung. Anaknya ini ya, ibnu amin syaqiq, ini anaknya amun syaqiq. Jadi amun li'ab menghalangi ibnu amin syaqiq. Selain terhalang oleh amun li'ab, ibnu amin syaqiq terhalang pula oleh amun syaqiq, ayahnya. Ya. Terhalang pula oleh ibnu akhin li'ab, ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Ibnu amin syaqiq menghalangi ibnu amin li'ab, anak laki-laki paman saya. Rumusnya kembali Z atau angka 2 deh. Z, tadi di bawah Z juga ya. Z itu kan habis, setelah itu nggak ada lagi. Nah ini nggak ada alternatif lain, udah ini pasti udah beginilah Z ya. Ibnu amin syaqiq menghalangi ibnu amin li'ab. Selain terhalang oleh ibnu amin syaqiq, ibnu amin li'ab terhalang pula oleh amun li'ab, pamannya nih, ayahnya ini, amun li'ab terhalang pula oleh amun syaqiq, ibnu akhin li'ab, ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Makin banyak. Ibnu amin li'ab menghalangi mu'tiqah dan mu'tiqah, laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Berarti yang mati siapa? Mantan budak. Ini orang ini laki-laki mu'tiq dan mu'tiqah pernah punya budak, lalu budaknya dimerdekakannya. Kalau sampai mati itu si budak tidak kawin-kawin, maka kalau dia mati hartanya nanti jadi warisan buat tuan yang dulu pernah memerdekakannya. Tapi kalau si budak yang sudah merdeka itu menikah, dia kan orang merdeka, maka berlakulah waris seperti ini semua. Seandainya budak yang merdeka ini tadi nggak ada ini semua, ya, walaupun dia sudah menikah mungkin, tapi istrinya meninggal duluan, anaknya meninggal duluan, dia terakhirnya enggak ada lagi. Balik ke sini hartanya tetap. Jadi baik si mantan budak ini menikah atau tidak menikah pertama, atau menikah tapi ahli waris sedarahnya enggak ada, maka hartanya balik ke tuan yang pernah merdekakan dia. Ya, tapi kalau dia menikah dan ada ahli waris dari keluarganya, ya ke situ hartanya, bukan ke tuan, bukan ke mantan tuannya. Ini sudah tidak ada. Tapi ini perlu dipelajari. Siapa tahu menjelang akhir zaman ada lagi perbudakan, kita nggak tahu ya. Lihat ke kiri, paling kiri sekarang. Ayah, abun menghalangi saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Ayah nih. Selain terhalang oleh abun, akhun atau ukhtun li'um. Apa tak tahu maksudnya saudara seibu? Kebalikan saudara saya. Jadi maksud saudara seibu, ibunya satu, ayahnya dua, tapi bukan dalam satu waktu. Gak mungkin seorang perempuan suaminya dua. Jadi seorang janda, apakah janda mati atau janda ditinggal cerai? Janda cerai atau jangan tinggal mati ya, punya anak. Setelah itu dia menikah dengan laki-laki, apakah laki-laki bujangan atau laki-laki punya anak. Nah, ketika dia menikah, lahirlah anak. Anak hasil pernikahan dengan anak bawaan itu namanya saudara seibu. Nah, saudara seibu dari almarhum ini dihalangi oleh ayah. Abun menghalangi akhun atau ukhtun li'um. Selain terhalang oleh ayah, akhun atau ukhtun li'um terhalang pula oleh kakek.
dan semua keturunan. Ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin, cicit kalau ada menghalangi saudara seibu. Nah, sekarang lihat kakek ini. Ini ada garis coklat tadi di atas ini, garis haji mahjubnya. Tuh, muncul tuh. Tuh garisnya. Tek. Nah, berarti jadun juga penghalang. Lihat yang bawah nih nanti. Nih juga ada garisnya. Tuh. Anak perempuan menghalangi dia. Bintu ibnin, cucu perempuan menghalangi dia. Ibnun, tuh lihat ibnun tuh ada garis coklat yang sedang jalan itu. Itu juga menghalangi dia. Terus ibnu ibnin tuh lihat garis coklat di bawah. Tuh menghalangi dia juga. Nah, jadi ini jalur haji mahjub. Antum kalau ngaji nggak ada yang ngajar, cuma lihat diagram ini bingung kan? Nah, tapi untung ini direkam. Jadi kalau nanti yang bingung, minta aja YouTube-nya. Tonton Pak, ajak istri nonton, anak nonton. Jangan lupa like and share. Ya, jangan lupa subscribe. Ya, subscribe, subscribe. Nah ya, komen. Kasih komen. Bagus itu nanti. Makanya saya sendiri aja belum dapat ini. Kalau dikasih linknya saya sebar juga. Nanti banyak yang like itu kan. Baik, barangkali itu pendahuluan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ternyata tidak ada, demikianlah pengajian. Mana ada yang nanya? Oh ada silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya yang menghalangi itu posisinya ketika almarhum meninggal ya, bukan ketika warisnya dibagi. Iya, otomatis saat almarhum sedeti meninggal berlaku otomatis karena perkara waris tidak ada inisiatif manusia. Semuanya dari Allah. Kita tinggal sami'na wa ta'na. Misalnya ini anak laki-laki almarhum ini sewaktu almarhum orang tua meninggal, anak laki-laki masih hidup, ya. Anak laki-laki masih hidup, namun harta belum dibagi, harta waris belum dibagi. Namun ketika harta dibagi, anak laki-laki ini udah meninggal, tetap berlaku itu kan? Dari harta almarhum cucu tidak dapat, yang dapat anak laki-laki. Nah setelah itu harta asli dia sama harta waris yang dia dapat menjadi warisan buat anak-anak dia alias cucu dari kakek ini. Jadi ketika kakek ini meninggal, cucu nggak dapat karena anak laki masih hidup. Nah bagian anak laki-laki ini menjadi harta dia walaupun belum dibagi, udah jadi harta dia ini. Ketika dia meninggal berikutnya, maka harta dia menjadi warisan untuk anak-anaknya ini. Jadi anak-anaknya dapat dari meninggalnya si cucu-cucu dapat dari meninggalnya si anak, tapi dari kakek cucu nggak dapat. Begini statement saya, waktu almarhum meninggal kan harusnya anak laki-laki dapat, ya kan Ustaz? Iya. Nah, namun sama saudara-saudara laki-laki atau saudara perempuannya tidak dibagi harta, ya? Iya. Tidak dibagi. Nah, sewaktu pembagian harta, anak laki-laki meninggal. Iya. Jatah dia dapatkan masih sama cucunya kan? Iya, jatah dia untuk ini tetap dibagi. Jadi misalnya ada 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, ya kan? Meninggal 1 jadi 2 anak laki-laki kan? Berapa bagian anak laki-laki ini? Kalau laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki kan 3 tadi. 3 kali 2 6. Perempuan 2 orang ya. 2 kali 1 2. 6 tambah 2 8. Laki-laki 2/8, perempuan 1/8. Bagian dia yang 2/8 inilah untuk anak-anak dia sama harta aslinya. Warisan untuk dia sama harta memang hasil dia jadi warisan untuk anak-anaknya. Ya. Allah jaleh. Itu bahasa Inggris ya. Bahasa Barat. Kan nggak ada yang nanya kan? Ibu-ibu
Ada ibu-ibu, silakan. Paksain aja Pak, paksain. jangan sampai nggak nanya, paksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, seandainya kan bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggalkan warisan. Nah, kita memiliki beberapa anak, misalnya 5 anak. Yang satu anak ini meninggal, jadi tinggal 4 anak. Apakah anak yang meninggal ini anak-anaknya mendapatkan ahli waris itu, Ustaz? Mendapat harta waris. Iya, bapaknya kan sudah meninggal. Ya. Jadi apakah pembagiannya sama dengan, kebetulan kita 4 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Nah, yang anak laki-laki ini yang meninggal. Jadi dia meninggalkan anak laki ini 5 orang anak. Anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 2. Jadi apakah cucu ya berarti ya, cucu dari almarhum itu mendapatkan warisan? Sama ini kayaknya. Ya, jangan-jangan ada kerabatan ini. Ya, jadi tanya dulu, yang meninggal itu lebih dulu meninggal dari ayah ibu atau ayah ibu dulu baru dia? Berarti dapat. Bagian dia itulah menjadi warisan untuk anak-anaknya. Ya. Dapat, Bu. Tapi kalau dia duluan yang meninggal, nggak dapat, karena nggak bisa dibangunin. Bangun. Warisan nih, warisan. Nggak bisa dibangunin. Dia udah duluan. Jadi siapa yang duluan meninggal, dia tidak dapat. Malah harta dia menjadi warisan untuk yang lain, yang hidup. Ya, tapi kalau misalnya nggak dibagi, tapi yang meninggal ayah ibu duluan, dia sebenarnya sedetik setelah ayah ibu meninggal udah dapat. Tapi karena belum dibagi, maka hartanya masih belum dibagi. Jadi kalau nanti dia meninggal, bagian dia itu untuk anak-anaknya. Tapi sebenarnya syariat Islam membagi waris itu harus cash. C-A-S. C cepat. Jangan ditunda. Paling lama bagi waris itu sebelum setahun. Kenapa? Karena kalau sudah setahun dia menghasilkan kewajiban zakat. Kenapa? Biasanya warisan melebihi nisab zakat, ya enggak? Kecuali kalau warisannya cuma 2 juta, enggak apa-apa, seumur hidup enggak dibagi, itu enggak ada zakat tuh. Tapi kalau di atas 85 gram emas itu kena. Nah, C cepat. Yang kedua A, akurat, penghitungannya harus akurat. Dan yang ketiga S, cash kan, C-A-S, cash. S-nya itu syar'i, caranya syar'i, bukan mau-maunya, ya, cara Al-Qur'an. Maaf Ustaz, saya maafin. Bagian cucunya itu gimana Ustaz? Bagian almarhum, kan dia bagian dia tak berapa lah pokoknya. Bagian dia ditambah hartanya, itu warisan untuk anak-anaknya. Anak laki tadi 2 atau 3? Anak 5. Iya, laki 2. Laki-laki 3, perempuan 2. Nah, laki 2, 3, laki 2, perempuan 3 ya. Terbalik. Laki 3. Perempuannya 2. Oh. Konsepnya begini, laki-laki dari warisan bagi dulu ahli waris yang lain. Kalau ada. Tapi dia tidak terhalang. Misalnya tadi apa? Laki-laki 3, perempuan 2. Nah, sekarang almarhum ini masih punya ayah enggak? Punya ibu enggak? Udah enggak ada misalnya kan? Ini ayah ibunya nih. Almarhum punya istri enggak? Punya suami enggak? Enggak ada juga. Berarti dia tinggal ibnun dan bintun. Kalau ada cucu gimana? Kalau ada saudara laki-laki almarhum gimana? Terhalang oleh dia ini penghalangnya nih. Cucu terhalang, saudara terhalang, ini terhalang. Maka yang dibagi habis ke mereka berdua. Laki-laki 3, perempuan 2. Caranya gimana? Laki-laki 2 bagian perempuan, maka 3 orang laki-laki kali 2, 3 kali 2. Berapa? Nah, perempuan berapa tadi? 2 orang. Jatah perempuan itu 1. Berarti 2 kali 1 berapa? 2. Jumlahkan tuh 6 tambah 2.
8. Maka laki-laki dapat 2/8, perempuan 1/8. Nggak sulit kan? Matematika kelas 3 SD kan? Ada yang sulit banget katanya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Yang dekat dulu. Nah, makanya kalau nuntut ilmu itu yang dekat lebih berkah. Iya, yang lebih dekat lebih berkah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, semangat pagi. Ada sedikit kendala Ustaz, perlu pemahaman. Jadi ada keluarga 9 keluarga. 9 anak ya. 9 anak Pak. Nah kebetulan warisan itu dikuasai oleh salah satu dari 9 orang itu Pak. Nah kemudian 9 orang itu meninggal, yang menempati Pak D ini meninggal, suami istrinya itu meninggal, terus ditempati lagi sama anaknya. Anaknya diam-diam jual lagi Pak, diam-diam sama saudaranya lagi. Itu bagaimana hukumnya Pak? Terima kasih Pak Ustaz. Tahu rampok nggak maling? Kalau maling diapain? Potong tangan ya. Maling itu mencuri harta orang. Harta waris itu begini Pak konsepnya. Kalau orang meninggal apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Nyawanya, ya. Apalagi? Hartanya. Maka sesungguhnya dalam konsep Islam, harta waris semua kembali kepada Allah. Lalu dia pakai, nggak bagi, dia maling. Malingnya kepada siapa? Nah, lebih parah itu. Lebih rampok dari rampok itu. Jagoan ya, berani dia merampok. Jadi harta waris itu tidak halal kecuali setelah dibagi sesuai aturan Allah, baru dia halal. Haram semua itu Pak. Ya. Apalagi dia bukan ahli waris, tahu-tahu kan ada jatah ayahnya doang, jatah lalu dia yang menguasai, dia jual. Dan itu tidak sah jual belinya dalam Islam ya. Tidak sah. Nah ini perkara seperti ini ya, memang curang ya. Dia tidak tahu bahwa resikonya itu berat sekali. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 14, orang yang tidak melaksanakan waris aturan Allah itu masuk neraka jahanam kekal. Kekal. Walaupun dia ahlu tahajud, walaupun dia ahlu puasa Senin Kamis, ahlu duha, kekal neraka jahanamnya. Lihat surah An-Nisa ayat 14. Ya, makanya kesalahan orang setiap kali bicara waris, apa kata dia? Nantilah kita bagi. Nanti kita bagi. Padahal otomatis ketika orang meninggal sudah terbagi. Jadi pembagian waris versi manusia itu nggak ada. Kita hanya melaksanakan yang Allah sudah bagi. Jadi sedetik orang meninggal, pleng, otomatis sudah. Bagilah itu dengan bentuk apa? Ditulis. Lalu ditulis tanda tangan semuanya. Baru diakadkan. Karena belum dijual atau karena... Jadi enggak juga harus dijual Pak. Jadi kalau harta waris produktif jangan dijual. Apa contohnya? Misalnya almarhum meninggalkan pom bensin dan kos-kosan. Ya, 100 pintu kos-kosan. Pintunya doang. Itu jangan dijual. Udah terbagi sahamnya sesuai dengan waris. Misalnya ayah meninggal nih. Ahli waris istri, anak-anak. Tadi 3 anak laki, 2 anak perempuan. Nah, istri karena almarhum punya anak mendapat 1/8. Anak-anak 7/8. Jadi anak laki-laki tadi 3 orang ya. Kali 2 6. 2 orang anak perempuan kali 1 2. 2 tambah 6 8. Anak laki-laki 2/8 dari 7/8, bukan dari semua. Karena 1/8 udah diambil istri tuh. Anak perempuan 1/8 dari 7/8. Berapa Ustaz? Ya kalikan saja urusan kalkulator itu. Jangan tanya saya berapa Ustaz? 2/8 kali 7/8. Bingung saya Pak. Tapi kalau dibuka di
di laptop, di handphone ada kloternya, gampang itu, sangat gampang banget, ya kan? Nah nanti itu menjadi saham dari pom bensin, saham istri 1/8, anak-anak 7/8. Dari 100 pintu kontrakan juga gitu. Tiap orang bayar sewa sesuai sahamnya. Potong dulu ya, potong pajak dulu, potong cas servis, potong jatah ini, uang sikut, uang preman, uang ormas, sudah semua selesai. Mungkin RT RW juga mungut, lurah juga, cuma tersisa. Nah sisanya itu 1/8 untuk ibu, istri almarhum nih. Yang 7/8 anak laki-laki, 2/8 dari 7/8, anak perempuan 1/8 dari 7/8. Tapi sudah potong bersih, sudah bayar gaji karyawan, sudah semua, udah bayar uang listrik, uang air, udah semua. Nah kan tiap bulan dapat gaji tanpa usaha. Daripada dijual dibagi, cuma dapat uang besar sebentar, nanti tahu-tahu poin-poin habis. Mendingan kita nggak ngapa-ngapain, dapat gaji PNS tanpa kerja. Jadi jangan ada otaknya kalau bagi waris bagi jual. Enggak, terbagi otomatis. Untuk harta produktif sudah jadi perusahaan keluarga, bila perlu dikembangkan. Sekiranya dari sini ada yang tidak setuju, jangan tahan hak orang. Dia tawarkan saja, saya anak laki-laki, bagian saya 2/8 dari 7/8. Saya butuh uang cash. Siapa yang mau membeli modal saham saya, siapa? Ditawarkan kepada 2 saudara perempuan, 2 saudara laki kepada ibu. Nah siapa yang membelinya, maka saham itu milik dia. Misalnya beli anak laki-laki, berarti dia 2/8 dari 7/8 menjadi 4/8 dari 7/8. Hak dia. Nanti hasilnya juga begitu. Jadi jual waris itu alternatif paling terakhir. Setelah tidak ada alternatif lain baru jual. Dibikin betul Pak perusahaannya. Mungkin perlu angkat karyawan yang ahli akuntansi, boleh. Kan 100 pintu itu susah ngaturnya itu. Kalau nah ini ada tukang tagihnya orang Ambon ya kan jadi karyawan. Debt kolektor kos-kosan nah gitu. 100 pintu lumayan itu, kali sejuta 100 juta sebulan. 100 juta sebulan. Ibu 1/8, 12,5 juta. Jadi nggak ngapa-ngapain, tiap bulan gajian 12,5 juta. Mendingan gitu daripada jual. Nah kalau mau jual, juallah kepada ahli waris yang lain. Tawarkan kepada anak-anak. Kalau ibu butuh banyak ya. Kalau anak mau ya anak jual ke ibu. Kalau enggak kasih aja ibunya sebagai hibah. Itu yang terbaik. Masa jual ke ibu sih? Bu, jatah saya dari warisan ini 2/8 dari 7/8 saya serahkan untuk ibu sebagai hibah. Caranya supaya gampang anak-anak ngasih, ibu-ibu ketika suami meninggal nangisnya kencengin. Anaknya belum mau bagi, kencengin lagi, lebih kencang lagi nangis. Ayah kalian tulang punggung keluarga dari menikah lantai tanah. Nah jadi anak-anak pada sedih, ibu jangan sedih. Udah bagian saya 2/8 dari 7/8 saya hibahkan buat ibu. Sius, deal, udah. Teken, materai 10.000. Begitu, memang begitu Pak. Yang terbaik anak-anak, ini yang terbaik. Anak-anak ketika ayah meninggal, bagian warisnya hibahkan ke ibu. Jadi nggak usah dibagi-bagi, supaya ibu tinggal di rumah menempati rumahnya sendiri. Kalau anak-anak tidak mau menghibahkan, masih pelit juga, kasih akad pinjam. Bagian saya 2/8 dari 7/8 di rumah ini saya pinjamkan ke ibu selama ibu masih hidup. Nah itu anak pelit. Kalau anak dermawan dia bilang, ibu bagian saya 2/8 ini saya hibahkan untuk ibu. Sehingga ibu tidak makan harta anak yatim. Walaupun anaknya sendiri. Nah nanti kan kalau ibu meninggal balik ke anak lagi kan. Sebenarnya itu kan pura-pura doang. Tapi itu berlaku. Jadi anak-anak menjadi anak soleh, berbakti pada orang tua. Dan nanti ya nggak tahu yang meninggal duluan. Tapi kan siapa yang umurnya lebih tua kemungkinannya duluan kan. Nah ibu lebih tua, kemungkinan ibu duluan. Nanti pas ibu meninggal, yang telah anda hibahkan kepada ibu itu kan balik untuk anda lagi jadi warisan.
Malah lebih banyak ya, ditambah jatah ibu kan. Nah, jadi anak cerdas begitu, di dunia dia jadi anak soleh, langsung dapat harta waris juga, di akhirat dapat surga. Tapi kalau itu kan yang laki-laki ayahnya yang tadi misalnya tadi ayahnya meninggal, istri kan dapat waris ya, kan langsung dibagi itu sebelum kawin lagi istrinya gitu kan. Namun begini Ustaz, kalau misalnya ayah tadi punya istri 2, istri 3, salah satu istrinya meninggal, pembagian warisnya gimana Ustaz? Ini harta tidak terpisah nih Ustaz. Ya tidak ada waris, dari harta istri suami dapat. Anaknya nggak dapat. Anak istri dapat. Tapi anak dari misalnya anak istri 3 tadi. Anak kandung si istri itu dapat. Tapi anak yang lain dari istri yang lain tidak dapat. Dari harta tidak terpisah. Dari harta istri. Harta tidak terpisah bagaimana? Ini kesalahan kita. Masa istri 3 harta tidak terpisah? Berarti setiap harta punya 4 orang. Bagaimana dia beramal? Bagaimana dia berzakat? Zakat siapa itu? Nggak ada dalam Islam zakat kami. Nggak ada zakat saya. Kalau sedekah, sedekah saya. Nah, gara-gara harta tidak terpisah, orang-orang beramalnya tidak jelas. Bapak masuk itu ada kotak infak, kotak sedekah, yatim, zakat kan? Masukin nggak? Masukin nggak? Pelit kalau nggak. Tiap subuh masukin. Tapi saya mau tanya, itu amal siapa? Amal bersama? Bukan. Walaupun antum suami istri ke masjid, kalau yang masukkan itu laki-laki, berarti dia yang bersedekah. Kalau ibu-ibu, berarti ibu yang bersedekah. Bukan berdua bersedekah. Karena sudah jelas milik siapa. Nah, konsep harta dalam Islam dipisah. Mana harta suami, mana harta istri. Sekarang lagi tren orang sebelum nikah perjanjian dipisah. Itulah cara Islam. Orang bilang kan Islam tidak memisahkan. Itu kata Maria Teguh dulu begitu tuh. Tapi beliau motivator, nggak bisa dipakai untuk dalil hujjah dan fatwa. Beliau bilang harta tidak terpisah, istrilah yang ngatur keuangan keluarga sebagai angkutannya. Suami nggak usah cawe-cawe. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Nah, beliau dulu sampaikan begitu kan. Orang pada setuju. Tapi saya nggak setuju karena nggak syar'i. Dipisah. Jadi jelas ibu-ibu ketika terima uang ibu yang ngasih suami, yang terima ibu. Makanya terima kasih. Jelas siapa yang ngasih, siapa jelas yang terima. Tapi kalau nggak terpisah, siapa yang ngasih nggak jelas. Terima kasih ke siapa jadinya? Ya. Jadi sebulan ibu dikasih nafkah oleh suami berapa, itu hak ibu. Kalau kurang ya tuntut aja, demo, naikkan gaji, naikkan uang belanja bulanan. Dan suaminya saya tidak mau naikkan sampai kapanpun untuk uang belanja. Tapi bonusnya saya naikin. Nah, dinaikin bonusnya nggak apa-apa bu, terima aja lah. Misalnya ibu uang belanjanya sebulan cuma 2 juta, tapi bonusnya 200 juta, terima aja bu, nggak usah protes lah, nggak apa-apa. Tahu setiap bulan dibonusin 5 gram, nggak apa-apa. Ya, misalnya 3 juta bonus 5 gram, nggak usah minta kenaikan uang belanja, tapi tuntut bonus, kenaikan bonus. Bulan depan 10 gram, bulan depannya 15 gram, bulan depannya 50 gram. Iya kan? Bapak-bapak tuh pakai stok pak, ada peti, beli aja itu kalung yang ukuran 10 gram agak 10, yang 20 gram agak 10, yang 30 gram agak 10, yang 40 gram agak 10 gitu. Nah, simpan aja, nanti kalau istri lagi cerewet, kalungin. Diam dia tuh. Iya bener, kalau istri jangan dilawan. Kalau cerewet, diem aja. Nggak selesai masalah pak, kalau antum juga cerewet, nggak selesai perang dunia. Tapi kalau istri lagi cerewet, dari belakang, kalungin dari belakang, langsung bapak dirangkul, nggak lepas-lepas 2 hari 2 malam. Iya enggak, pasti selesai masalahnya itu. Ya.
Jadi waktu pertama nikah, mereka tidak terjadi. Alhamdulillah. Ternyata suami istri sama-sama bekerja di mobil, barang-barang, kan jadinya nih semuanya nyicil ya, misalnya gitu ya. Dan kayak gitu. Aku bangun rumah jawab itu, iya nih, kalau kamu ada berapa? Jangan kamu buka, lama-lama udah kecampur. Tapi kan ada kejadian harta. Misalnya kejadian seperti itu, suami istri menikah, sama-sama bekerja, ada kejadian harta, terus salah satu meninggal dan mereka nggak punya anak. Nah itu khawatir itu ke apa? Misalnya istri meninggal, itu ke siapa yang berhak mendapatkan, atau si suami yang meninggal, siapa yang berhak mendapatkan? Sebelum meninggal, sekarang pisahin dulu. Ya, terus. Yang satu lagi, bagaimana dengan orang yang laki-laki dia nambah istri bukan siri, Pak? Kali harus itu hak yang istri bukan sirinya bagaimana? Dari tadi nanya poligami mulu ya. Sebenarnya sebelum saya jawab itu, kita harus ngaji fikih poligami, fikih ta'adud. Tapi kan ini lompat materinya, ya jadi perempuan selalu dirugikan. Ini oke, yang pertama dulu. Selagi sekarang masih hidup, cepat-cepatlah akad pisah harta. Jangan nunggu mati, jadi masalah. Ini terpaksa sekarang Ustadz, suami istri ini kerja dua-duanya. Kan masih hidup dua-duanya. Jangan-jangan yang ngaji suaminya, istri enggak nih. Nah kalau ngaji faraid suami istri ngaji semua. Dari sini yang ada suami istri sekarang nih masih hidup semua kan? Sebelum ada masalah pisahlah. Gimana caranya? Yang sudah terbelikan diprediksi. Waktu beli mobil bersama ya, berapa kamu situ sahamnya? Di mobil saya kontribusi 40%, berarti saya 60% ya, catatkan. Rumah ini dulu waktu dibangun dari gaji saya, dari gaji kamu. Kayaknya saya bayar 10 tahun, kamu 5 tahun. Nah, berarti bagi 3, 66%. Enggak 1%, 2/3, 1/3. Catatkan, beritahu anak-anak. Dibuat di wasiat. Terpisah, rekening terpisah. Lagi yang masih hidup ini kan? Udah ngaji faraid berkali-kali masih juga enggak dipisah. Ustadz ini nyuruh kami berpisah. Bukan. Antum tetap tidak berpisah dan ini perempuan yang diuntungkan. Karena selama ini dirugikan. Kenapa? Suami istri kerja. Sekarang saya tanya. Suami gaji sebulan 3 juta. Istri gaji sebulan 15 juta. Siapa yang ngasih nafkah? Suami. Bukan istri, suami. Jadi iya wajib. Di kantor istrinya bosnya, dia anak buahnya. Iya tetap suami di rumah yang ngasih nafkah. Kecuali istri mengikhlaskan. Ya kan? Nah, ini kasihan suami, istri udah kerja, masa harta. Jadi istri memberi nafkah kalau begitu. Nggak ada wibawa lah suami begitu. Nah, jadi dipisah. Jangan tunggu mati dulu, nanti jadi masalah. Nah kalau itu terjadi, tetap saja dipisah ketika sudah mau dibagi itu dipisah. Diprediksi. Dengan cara apa? Lihat. Sesungguhnya hukum agama dan juga hukum negara, pemilik adalah yang namanya tercantum di legalitas data dan surat. Misalnya sertifikat atau BPKB. Siapa yang namanya tercantum di sana, itulah pemiliknya. Baik hukum negara maupun hukum agama, ya. Makanya nggak bisa Pak. Ini saya beli rumah nama kamu ya, tapi punya saya nggak bisa. Itu money laundry namanya. Kalau ketangkap KPK kasihan istri. Jadi kalau korupsi balikin, jangan dibeliin ke sana. Dosa besar. Nah jadi itu konsepnya. Nah untuk menjawab bagaimana poligami tadi itu salah kaprah. Orang istri dua itu dengan asumsi dia memiliki kelebihan harta. Jadi sebelum poligami, dia harus kasih istri pertama 1 rumah, 1 mobil, dan beberapa yang lainnya keperluan istri. Iya, baru dia poligami untuk rumah kedua. Nah rumah kedua itu bukan untuk istri kedua. Rumah ya bukan milik istri, milik si suami. Nah dari
si istri walaupun sudah dikasih rumah, istri pertama dikasih mobil, tetap suami menafkahinya. Konsekuensinya karena dia istri dua, uang belanja 2 kali lipat untuk istri pertama. Iya, karena dia bukan hanya melayani suami, dia sudah korban perasaan. Ya, untuk menanggulangi satu masalah kewajiban untuk nafkah memang satu suami, satu lagi karena dia telah korban perasaan, jadi dia berdua. Jadi adilnya itu berapa? Adilnya itu setelah istri pertama dapat 1 rumah dan 1 mobil, dapat 1 usaha, termasuk usaha juga, 1 usaha, misalnya toko. Nah, setelah itu istri tetap dapat nafkah. Istri kedua memang dari 0, kosong. Dulu kan istri pertama juga kosong. Waktu nikah, ngontrak, lantai tanah. Kalau hujan bocor, itu yang senasib sepenanggungan itu, yang susah bersama, yang payah bersama. Tiba-tiba sudah stabil, sudah kaya, istri kedua tinggal menikmati. Tidak adil. Maka berlaku hal yang sama untuk istri kedua dari 0, nyewa. Nah, baru istri 2. Bisa lagi begitu. Cari istri ketiga, begitu lagi terhadap istri kedua. Itu konsepnya poligami itu begitu, Pak. Ini masih ngontrak mau istri 4. Karena si istri itu telah berkorban, Pak. Telah berkorban perasaannya dari awal, dia sependeritaan ketika susah. Tiba-tiba sudah kaya raya, seenak-enaknya nikah lagi. Ibu-ibu setuju nggak, Bu? Konsepnya bukan prakteknya, konsepnya begitu. Iya kan, sekarang banyak orang dia masih punya rumah 1, nyicil pula, belum lunas, tahu-tahu kawin lagi. Zolim kepada istri pertama, telah zolim pula kepada istri kedua. Jadi konsepnya orang poligami itu, dia dulu selesai dengan istri pertama, bukan cerai, selesai dengan semua urusan nafkah. 1 rumah untuk istri pertama, 1 mobil, 1 toko, 1 apa? Ya, motor 3 lah. Nah, baru ke istri kedua, 0 istri kedua itu. Nanti nafkah kalau bulanan, katakanlah ke istri pertama itu sebulan kasih nafkah 3 juta, istri kedua 6 juta. Kenapa? Di istri pertama itu ada anak-anak. Ada apa-apa yang mau dibayarkan, mungkin apa yang mau diservis bulanan. Di istri pertama kan belum ada apa-apa, belum punya anak. Kalau punya anak berarti zina dia sebelumnya. Atau istri kedua yang punya anak janda ya. Tapi tetap istri pertama 2 kali lipat. Itulah adil itu. Jadi adil itu bukan sama jumlahnya sama, bukan. Siapa yang berkorban itu lebih banyak dikasih nafkah. Yang berkorban itu istri pertama. Istri kedua kan sudah menikmati, sudah stabil, udah kaya. Nah, kalau terjadi begitu, nah meninggallah suami, maka istri pertama dan istri kedua masing-masing mendapat 1/16 kalau punya anak. Kalau istrinya 3, masing-masing 1/24. Kalau istrinya 4, masing-masing 1/32. Kalau istri 5 nggak boleh. Tapi sabar aja, Pak, kalau nggak dapat istri 2, antum taat, jaga iman, amal soleh, nanti di surga bukan 2, bukan 4, 72. Sabar aja, dunia ini biarlah sama istri setia, kasih sayangi, nanti di surga, ya kan? Dijaga, jangan diceraikan, dijaga. Lalu istri pertama diberi sertifikat ini sertifikat peganglah, balik nama, punya kamu ini rumah, ini mobil BPKB, balik nama punya kamu, motor punya kamu. Ya, ibu-ibu yang suaminya terpaksa udah nikah duluan, ibu tuntut tuh, Bu, balik nama sertifikat, balik nama BPKB. Iyalah. Jadi konsep poligami itu bukan seenak-enaknya. Jaminkan masa depan istri pertama itu sampai akhir hayatnya itu tidak pernah menderita lagi secara fisik walaupun hatinya menderita. Nah, untuk hatinya yang menderita dihibur dengan nafkah 2 kali lipat dari istri kedua. Bila perlu 3 kali lipat. Itu kenapa dia istri 2? Karena kemampuannya sudah super, kemampuan harta memberi nafkah maupun kemampuan biologis.
Dan itu perhitungan juga, antum semakin tua makin loyo. Tahu-tahu mau istri 2, itu menzolimi istri kedua. Istri keduanya masih gadis, masih gagah. Tahu-tahu si suami udah diabetes, udah nggak kuat lagi. Hidupnya sudah tidak manis karena sudah kena kencing manis. Lalu di istri 2 itu zolim kepada istri kedua. Nanti istri kedua nggak dapat haknya secara biologis. Kalau istri pertama antum loyo juga di setia sampai wafat pun, itu istri pertama. Jadi perhitungannya bukan karena apa. Lihat diri sendiri, masih gagah tidak secara biologis, masih kuat nggak secara fisik untuk memenuhi kebutuhan 2 istri. Itu semua dipertimbangkan, Pak. Makanya orang banyak poligami tapi tidak belajar fikih poligami. Sebenarnya kalau ibu-ibu ngerti, tuntut ustadz-ustadz, ibu pengajian ibu-ibu ada nggak di sini? Tuntut fikih poligami, ibu belajar. Sehingga kalau suami mau, ibu ajari dulu, ibu ceramahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih poligami. Si suami bukan enak-enakan istri 2, istri 3. Karena konsekuensinya berat di dunia. Di akhirat lebih berat lagi. Nanti kalau orang yang poligami tidak adil, berbangkitnya itu apa kata orang Betawi? Sengklek apa sengklek? Iya. Miring-miring begitu. Berbangkitnya miring-miring begitu. Berat sebelah. Enggak. Hati-hati, Pak. Jadi yang sudah terlanjur, ya sudah balik nama saja rumahnya. Itu benar sih. Kalau enggak, iya kayak Pertamina mulai dari nol ya Pak. Jujur itu mulai dari nol. Ya, silakan Pak. Masih poligami juga ya? Saya tahu kalau belajar fikih poligami itu hanya teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau suami ini terlalu sayang sama istrinya, jadi semua aset, semua yang dimiliki suami itu atas nama istri. Bagaimana nanti kalau suami itu meninggal? Nggak ada warisan. Jadi milik istri semua, nggak ada warisan. Boleh antum kasih semua sama istri boleh. Dan itu yang diharapkan istri ya. Ya hibah kasih istri. Cuman begini Pak, daripada antum kasih semua, mendingan misalnya antum gaji 10 juta. Ya udah kasih aja. Tapi antum pasti tidak memiliki kewajiban. Kenapa? Antum wajib memberi nafkah ibu kandung, ayah kandung, kakek kalau ada, nenek, saudara perempuanmu yang miskin. Baik yang masih gadis maupun yang sudah janda, anak yatim. Ada saudara laki-laki meninggal. Itu sudah terpenuhi Pak. Oh iya. Aset aja ya. Oh iya, baguslah. Bagus itu. Cuman begini, kalau antum meninggal, ternyata saudara kandung antum miskin-miskin, kasih mereka, nggak dapat waris, ya kan? Tapi kalau sudah antum miskin-miskin, antum masih ada, ketika meninggal ada bagian untuk mereka. Tapi jangan tunggu mati ya, kalau bisa selama hidup ini kita santuni saudara kita yang miskin-miskin, lalu kalau kita meninggal dunia ya sudah untuk istri semua, udah kita hibahkan, tidak ada warisan. Ya, sertifikat nama istri, BPKB nama istri, motor, mobil semua. Ya nggak apa-apa. Konsekuensinya meninggal tidak ada harta waris. Jadi berarti anak nggak dapat bagian itu? Ya tidak. Kan nanti kalau istri meninggal anak dapat. Ya, sekarang kan suami meninggal, semua punya istri semua kan? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau istri meninggal anak dapat nggak? Ya dapat dari harta istri semua tadi. Semua tanah, semua sawah, semua aset, semua rumah, semua villa punya istri semua. Tahu-tahu meninggal, kan untuk anak-anak semua itu warisannya. Oh ya. Oh enggak ada haknya kalau itu sudah milik istri. Iya. Itu anak-anak kenapa minta hak terus ya? Aneh. Orang hidup yang normal secara Islam, anak itu dia berpikir bagaimana memberi ayah ibunya sekalipun sudah kaya. Di dalam perkara kita seringkali anak ini menuntut bagaimana ayah ibunya ngasih dia. Dia sudah kawin, dia sudah menikah, bahkan mungkin dia sudah punya rumah. Dia masih mikir bagaimana dapat dari ayah ibunya. Terbalik, semestinya ketika dia sudah nikah, dia sudah kerja, bagaimana dia ngasih ayah ibunya tiap bulan, bahkan tiap Jumat.
Ini konsepnya terbalik. Dia menunggu kapan ayahnya mati dapat waris, kapan ibunya mati dapat waris. Belum mati sudah minta modal, minta tambah ini. Dia sudah kawin. Konsekuensi orang kawin itu dia sudah bisa nafkahin semua. Kenapa dia kawin kalau belum bisa? Masih juga mengharap bapak ibunya ngasih dia. Jadi konsep Islam, si anaknya sudah nikah, sudah berpikir bagaimana memberikan harta, materi, benda kepada ayah ibu kandungnya. Ini sudah nikah masih mengharap dari ayah ibu kandungnya, kan konsep bukan Islami itu. Banyak yang terbalik Pak orang Islam ini. Dari ajaran Islamnya, bukan dari ajaran lain. Jadi antum, ini yang bujangan-bujangan umur 20-25 mau nikah. Kalau sudah nikah, beri kontribusi walaupun kecil kepada ibumu. Ibu saya kaya raya, ayah saya kaya raya. Bukan itu problemnya. Ini ya yang ayah-ayah, tolong ibu-ibu, kan anaknya mau nikah nih ya. Ada nggak kekhawatiran akan kesepian? Ada nggak? Punya anak perempuan, punya anak laki-laki, lalu dia mau menikah, anak laki-lakinya cuma satunya dia. Tiba-tiba dia menikah, setelah itu sepi nggak? Kenapa? Si anak setelah menikah tidak ada kontak ke ibunya, kecuali tadi nanya, ada modal, ada warisan. Nah itu salah. Mestinya tiap bulan dia kirim ibunya walaupun cuman 50.000 karena dia baru nikah. Masa si anak nggak bisa ngasih 50.000 sebulan? Ustaz, dia belum punya rumah, dia belum kerja, bisa pokoknya. Paksain aja. Nanti setelah dia kaya raya 50 juta sebulan. Dan itu tidak menghalangi dia, itu justru rezeki terbuka itu. Kalau orang tua sudah ridho, ibunya udah ridho, itu rezeki dari berbagai pintu datang ke dia. Ini baru nikah nih, sebulan habis nikah tiba-tiba dia kirim ibunya. Padahal dia belum kerja, mungkin dia serabutan. Dikirimnya 200.000. Bagi si ibu yang kaya raya, yang asetnya 200 miliar, bukan angka 200.000-nya itu. Itu mengobati rasa sepinya itu. Jadi berbakti pada orang tua itu tidak terhalangi dengan menikahnya seseorang. Tetap berbakti justru setelah menikah. Ini banyak orang-orang setelah dia nikah nggak ada kontak dengan orang tuanya, kesepian orang tuanya. Apalagi tinggal di kampung lagi. Jadi tidak ada halangan, Pak. Jadi ajarkan anak-anak yang baru nikah, anak laki-laki, ketika kamu nikah, tiap bulan kalau masih belum stabil ekonomi, kirimin walaupun dengan 100.000 saja atau 50.000 saja. Tiap bulan kirimin. Nanti bulan depan naikin 200.000, bulan depan naikin 500.000, bulan depan naikin 1 juta, bulan depan naikin. Pasti rezeki antum ngalir seperti hujan lebat yang tidak akan berhenti-berhentinya. Karena Allah ridho karena anak ini. Jangan bikin orang tua sedih karena kalau mau nikah. Menikah itu membuat orang tua kesepian. Selama ini bersama anaknya tiba-tiba nikah, langsung keluar, cari kontrakan, cari apa. Kan sepi orang tuanya. Nah itu kirimin. Kalau memang ada waktu, libur, datangin, berkunjung. Nah itu bawa-bawa, jangan kosong doang. Datang kosong, pas pulang berisi. Terbalik, datang berisi, parsel buah, apa-apa kan. Martabak, apa. Tapi kalau orang tuanya diabetes, jangan. Buah. Ya kalau diabetes nggak bisa makan apa-apa, ya bawain emas. Berapa gram, ya kan. Kasih ibu tuh kalung. Ya kasih ibu. Orang tua walaupun sudah tua Pak, kepengen juga perhiasan Pak. Ya. Tanya aja nenek-nenek, masih mau cincin nggak? Masih. Masih mau gelang? Masih. Perempuan itu memang suka perhiasan. Laki-laki ada yang pakai, padahal dia tidak boleh pakai emas, masih ada yang pakai begitu. Ya. Jadi itulah belajar waris itu. Tidak hanya bicara harta dibagi kemana, itu terkait hubungan kekerabatan. Bagaimana orang yang sudah meninggal masih ada hubungan kerabatan dengan saudara-saudara yang hidup, dengan paman yang masih hidup, dengan anak-anak itu. Dan ada pengalihan kewajiban nafkah jika yang meninggal adalah seorang yang berkewajiban nafkah. Ayah meninggal, lalu anak laki-laki dapat 2. Kewajiban nafkah ada pada anak laki-laki. Nanti yang biasa dapat nafkah dari ayah tetap akan dapat nafkah dari siapa? Dari anak laki-laki, saudara perempuan misalnya. Ibu selama ini yang ngasih nafkah ayah kandungnya, sekarang yang ngasih nafkah anak laki-laki, ngasih nafkah kepada ibu ketika ayah meninggal. Jadi meninggalnya ayah, tanggung jawab nafkah si ayah, kewajiban ayah menjadi kewajiban anak laki-laki.
Selama ini ayah ngasih kepada anak perempuannya, nah sekarang yang ngasih nafkah anak perempuan adalah saudara laki-lakinya. Makanya laki-laki dapat 2 bagian itu Pak, karena besarnya kewajiban, tanggung jawab. Tapi orang bicara waris apa? Ya saya laki-laki dapat 2 bagian, habis poya-poya. Nggak tahu dia syariat Islam itu. Jadi bagi waris merupakan pengalihan tanggung jawab nafkah. Ya, sekaligus pengalihan tanggung jawab nafkah dari ayah ke anak laki-laki, dari anak laki-laki ke cucu laki-laki, ke saudara laki-laki, ke anak saudara, ke paman laki-laki. Paman laki-laki ya. Tuh. Oke, barangkali sudah jam 6, saya rasa cukup, insyaallah. Ustaz, Ya. mengenai harta warisan yang ditinggalkan, ketika ada ibu nikah memiliki anak, misalkan 1 perempuan 2 laki-laki, rumah ini mau dijual, rumahnya dijual, ada harga pasaran misalkan harga pasaran 1 M, kemudian si anak perempuan karena dekat dengan ibu dan bapaknya bilang, saya yang ngurus ayah ibu nih. Nah kebetulan si yang perempuan ini mau beli rumah itu. Nah harga mana yang dipakai? Karena perempuan ini, udah harganya turun dong Pak, saya ngurus ayah ibu, ya kan 800 deh. Itu harga pasaran atau harga kesepakatan yang terjadi menurut penawaran yang anak perempuan itu? Harga pasaran itu tidak ada Pak. Ada interval aja antara 3 sampai 4 juta semeter, gitu kan? Ya enggak, begitu kan harganya pasaran itu begitu Pak ya? Enggak ada yang pasti kan? Karena tidak ada HET dari pemerintah, enggak ada. HET enggak ada soal tanah itu. Kalau ada itu NJOP. NJOP jauh lebih rendah. Jadi kira-kira pasarannya berapa per meter? 3 sampai 4 juta. Nah, ketika yang beli anggota keluarga dihitung 3 juta. Ketika jual keluar dihitung 4 juta. Nah, tetapi kalau disepakati turun harga sekian itu sah. Sah. Karena prinsip bisnis itu antara minkum, semua ridho, semua ikhlas. Nanti si perempuan yang beli 800 juta masih dipotong lagi jatah dia. Jadi dia akan bayar kurang dari 800 juta. Iya kan? Nah, karena ada hak dia di situ berapa. Dan memang yang terbaik begitulah. Nanti antum berjual beli dengan saudara, dapat uang dari bisnis, dapat pahala, ada nilai sodako di dalamnya. Ada nilai hibah kepada saudara di dalamnya. Itu dapat pahala. Dua-duanya dapat pahala, dapat uang. Dan dapat berkah Allah. Lalu antar keluarga hubungan kekerabatannya makin erat. Jadi warisan, kalaupun terpaksa dijual, tadi kan saya bilang kalau dia produktif nggak usah dijual. Kalaupun terpaksa, juallah kepada si penerima waris yang mau. Kalau tidak ada yang mau juga, mau dijual juga. Kerabat yang lain yang tidak dapat waris, ada nggak yang mau? Pamannya, siapa yang mau beli, tapi dia nggak dapat waris. Tapi harganya harga keluargaan tadi. Kalau terpaksa juga tidak ada di kerabat kita, cari tetangga muslim yang taat. Mau nggak dia beli? Ada yang mau beli, dia mau wakafkan untuk masjid, biar jadi lembaga pendidikan tahfiz Quran. Tempatnya persis di depan pintu masjid. Tuh, siapa yang mau beli tuh? Belilah. Jadi pesantren tuh nanti. Wah, itu hebat itu ya. Dikelola, dari sudah beli sudah, wakafkan, masjid yang lola. Jadi bagian dari masjid tuh. Enak kan? Nanti di atas bikin aja kayak Pondok Indah itu, gedung nyebrang ke situ. Set. Boleh nggak? Boleh aja kalau disetujui oleh semua yang terkait. Jadi nanti kayak Pondok Indah kan dia jalan di atas itu kan? Pondok Indah Mall Metro. Lihat nggak? Di atas tuh. Jalan di bawah, di atas dia bikin tuh gedung-gedung untuk tenan-tenan di atas. Nah, kita kan masjid seberang itu ada jalan, ya udah bikin aja 2 lantai nanti. Wah, urusannya gampang. Masjid itu mesti lebih besar dari rumah pribadi. Mesti lebih bagus dari rumah pribadi. Itu tandanya warganya beriman.
Kalau ada rumah 3 lantai mewah, masjidnya kumuh, ciri-ciri masyarakat sekitar itu tidak beriman, kurang imannya. Kalau masjidnya lebih indah dari rumahnya, itulah yang masyarakat beriman itu. Nah, ternyata ada di sini yang punya rumah lebih luas dari masjid, antum yang beli itu. Ya, bayarin tuh untuk masjid. Angkat tangan coba yang punya rumah lebih lebar dari masjid ini, siapa? Nah, nggak usah. Tinggal nanti aja bisik-bisik sama DKM, udahlah saya yang bayar itu. Saya lihat tuh ada tulis dijual. Iya Pak. Daripada nanti dibeli kafir, tahu-tahu jadi gereja. Ya, kalau dibeli kafir karena masalah aset tanah terkait populasi. Populasi terkait dengan pendidikan anak dan generasi. Anak kita nanti masih beriman apa enggak, tergantung populasinya. Nah, kalau perumahan kita yang beli kepada mereka, jangan kita jual dengan mereka. Terjadi gereja gimana? Anak cucu kita di sini. Ya. Jadi kalau jadi tempat minuman, kalau tempat klub malam gimana? Kalau dibeli muslim, apalagi beli ustadz, mungkin jadi pesantren. Nah, juallah itu. Ya, antum dapat duit, dapat amal jariah. Tanah yang pernah kita jual ternyata sudah jadi pondok pesantren. Waduh, luar biasa ya. Dunia dapat harta, akhirat dapat jariah. Ya itu. Nah, makanya kalau yang punya rumah itu mau jual ke masjid, ya kasihlah diskon berapa persen gitu kan. Udahlah bayar aja 75%, gitu. Surat-surat saya tanggung semua, gitu lagi untuk masjid ini. Misalnya tahu-tahu bulan depan sudah namanya tuh sudah jadi nama masjid. Misalnya, tapi boleh aja kan kita berandai-andai, siapa tahu terwujud. Oke ya, jelas ya Bapak sekalian. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan faedah, manfaat. Ilmu sudah kita pelajari, tinggal kita mempraktekkannya. Insyaallah ini menjadi amal terbaik kita ya di dunia ini. Jadi jangan tinggalkan waris Islam. Demikian dan mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.